Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini, kita akan membahas senyawa hidrokarbon golongan alkena dan alkuna. Nah, untuk lebih memperlancar kalian belajar alkena dan alkuna, sebaiknya kalian menonton video saya yang membahas terkait alkana tersebut. Adik-adik, alkena dan alkuna merupakan senyawa turunan hidrokarbon. Kita bahas yang pertama, yaitu terkait dengan alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang termasuk ke dalam golongan hidrokarbon tidak jenuh. Karena di dalam senyawa alkena terdapat satu buah ikatan rangkap dua. Bisa kalian perhatikan struktur umumnya ada ikatan rangkap dua antara atom C. Nah, ikatan rangkap dua ini dalam suatu senyawa alkena bisa berjumlah satu dan juga ada yang berjumlah lebih dari satu. Nah, senyawa yang mempunyai dua ikatan rangkap dua disebut alkadiena, sedangkan jika di dalam senyawa alkena terdapat tiga buah ikatan rangkap dua, maka senyawa itu disebut dengan alkadriena. Nah, begitu seterusnya untuk senyawa-senyawa yang mempunyai 4 ikatan rangkap dua, 5 ikatan rangkap dua, dan sebagainya. Perhatikan gambar yang sudah saya cantumkan di dalam slide. Di dalam gambar ini terdapat 4 buah senyawa alkena, yang mana masing-masing senyawa itu terdapat satu buah ikatan rangkap dua. Kita coba lihat senyawa yang pertama ya. Rumus strukturnya adalah berikut, yang terdiri dari 2 atom C dan 4 atom hidrogen, sehingga rumus molekulnya adalah C2H4. Nah, senyawa alkena yang memiliki rumus struktur seperti ini itu diberikan nama etena. Nah, lanjut ke senyawa yang kedua. Ini terdiri dari 3 atom karbon dan 6 atom hidrogen, sehingga rumus molekulnya adalah C3H6. Nah, untuk senyawa ini diberi nama propena. Selanjutnya, yang terdiri dari 4 buah atom karbon dengan 1 buah ikatan rangkap 2, atau rumus molekulnya adalah C4H8, itu terdiri dari 2 senyawa, yaitu 1 butena dan 2 butena. Nah, kenapa ini ada 1 butena dan 2 butena? Nanti kalian akan pahami setelah mempelajari tata nama senyawa alkena. Rumus umum senyawa alkena. Untuk rumus umum senyawa alkena yaitu CnH2n. Nah, ini berbeda dengan senyawa alkana yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya, di mana rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, saya contohkan salah satu senyawa alkena yaitu C3H6. Nah, jika C-nya ada 3, maka jumlah hidrogennya yaitu 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu sama dengan 6, maka rumus senyawa alkena jika memiliki atom karbon 3 yaitu C3H6. Kemudian lanjutkan ke tata nama senyawa alkena. Nah, pemberian nama senyawa alkena ini merupakan turunan dari nama alkana yang sesuai. Yang sesuai di sini yang dimaksud adalah jika jumlah atom karbonnya sama ya, dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Nah, dalam senyawa alkana itu penamaannya diakhiri dengan kata ana, sedangkan dalam senyawa alkena itu akhirannya diganti menjadi ena. Contohnya dalam alkana itu adalah etana. Nah, kalau senyawanya dalam bentuk alkena menjadi etena. Oleh karena itu, pemberian nama senyawa alkena hampir mirip dengan senyawa alkana ya adik-adik. Cuman di sini ada beberapa perbedaan. Nah, kita cek satu persatu. Langkah yang pertama adalah penentuan rantai induk. Nah, dalam senyawa alkena, rantai induk itu adalah rantai yang terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nah, syaratnya bertambah lagi ya, selain rantainya yang paling panjang, tetapi juga harus mengandung ikatan rangkap duanya. Nah, itulah yang dikatakan rantai induk. Kemudian, penomoran untuk rantai induk itu dimulai dari salah satu ujung rantai induk, sehingga ikatan rangkapnya itu mendapat nomor terkecil. Nah, diharapkan dalam pemberian nomor rantai induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya, adik-adik. Kalau dulu di alkana itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, sedangkan pada alkena dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Selanjutnya yang ketiga, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka.
yaitu nomor dari atom karbon yang berikatan rangkap yang paling pinggir atau nomor terkecil. Pemberian namanya dan juga nama cabang-cabangnya sama seperti alkana ya adik-adik, cuma sesuai dengan pernyataan yang pertama tadi bahwa akhirannya diubah menjadi ena. Nah, disajikan suatu senyawa alkena dengan rumus struktur seperti ini adik-adik. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan rantai induk. Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang dan memiliki ikatan rangkap 2. Nah, coba kita hitung ya. Kalau kita hitung dari ujung kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 atom karbon yang memiliki ikatan rangkap 2. Kalau kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya adik-adik. Kalau hitung dari kiri juga jumlah atom C-nya 6. Kalau dari bawah juga jumlah atom C-nya 6. Berarti kita pilih salah satu saja. Fokuskan ke rantai lurus saja ya, biar gampang adik-adik. Nah, itu kita pakai rantai induknya. Kalau kita hitung jumlah atom karbon yang terdapat dalam rantai induk itu adalah 6, maka nanti namanya pasti heksena adik-adik. Itu nama rantai induknya. Kemudian kita tentukan atom karbon yang tidak terhitung sebagai rantai induk. Tentunya itu merupakan cabang atau gugus alkil. Nah, ini gugus alkilnya. Gugus alkilnya berupa metil ya adik-adik. Gugus CH3. Nah, setelah menentukan gugus alkilnya dan tidak ada gugus alkil yang lain, pastikan semua sudah terhitung sebagai gugus alkil. Maka kita memberikan nomor pada rantai induk. Penomoran ini dilakukan dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya adik-adik. Kalau kita hitung dari kiri, kita berikan nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4, baru ketemu ikatan rangkap di C nomor 4. Tetapi kalau kita hitung dari kanan, kita berikan nomor dari kanan 1, 2. Di atom C nomor 2 sudah ketemu ikatan rangkap. Jadi penomorannya dimulai dari ujung kanan, sehingga ikatan rangkap ini akan mendapatkan nomor yang paling kecil. Oke, kita isi nomor di masing-masing atom C di rantai induk. Setelah itu kita tentukan posisi cabang adik-adik. Posisi cabang metil ini terletak pada atom C nomor 5. Sedangkan posisi ikatan rangkap terletak pada C di nomor 2. Langkah terakhir yaitu membuat nama adik-adik. Namanya itu yaitu nomor cabang, kemudian diikuti dengan nama cabangnya, kemudian diikuti dengan nomor posisi. Nomor posisi ini yang dimaksud adalah nomor posisi ikatan rangkap 2 ya. Ikatan rangkap 2 terletak di atom C nomor berapa. Nah, kalau ini di C nomor 2, kemudian diakhiri dengan nama rantai induk. Nah, nama rantai induk juga sudah kita tentukan tadi, yaitu heksena. Maka nama dari senyawa ini adalah 5-metil 2-heksena. Nah, 5 ini menunjukkan nomor cabang, yaitu cabang metil terletak di atom C nomor 5. Nama cabangnya adalah metil. Kemudian 2 ini menunjukkan letak dari ikatan rangkap 2 itu terletak pada atom C nomor 2 dan diikuti dengan rantai induk ya adik-adik, yaitu heksena. Nah, demikianlah penamaan senyawa alkena. Untuk contoh yang lain kalian bisa lihat pada video selanjutnya. Untuk linknya juga sudah saya cantumkan dalam deskripsi video ini. Kemudian kita lanjut ke sumber dan kegunaan alkena. Alkena ini dibuat dari alkana adik-adik, yaitu melalui proses pemanasan dengan menggunakan katalis. Alkena, khususnya suku-suku rendah, itu merupakan bahan baku industri yang sangat penting. Misalnya, untuk membuat plastik, karet sintetis, maupun untuk pembuatan alkohol. Kita lanjut ke alkuna. Hampir mirip dengan alkena adik-adik, alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh juga. Namun di sini kalau di dalam alkena itu terdapat ikatan rangkap 2. Nah, di dalam senyawa alkuna itu terdapat ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Untuk senyawa-senyawa yang memiliki 2 ikatan
karbon-karbon rangkap 3 itu disebut dengan alkadiuna dan seterusnya mengikuti berapa jumlah ikatan rangkapnya. Ini adalah beberapa contoh senyawa alkuna. Senyawa yang pertama adalah etuna, propuna, dan 1 butuna. Nah, untuk senyawa etuna itu rumus molekulnya adalah C2H2. Nah, di sini terdapat 1 buah ikatan rangkap 3. Kalau propuna itu ada 3 atom C dengan 4 buah atom hidrogen adik-adik, sehingga rumus molekulnya adalah C3H4. Kalau di senyawa berikutnya ini adalah terdiri dari 4 buah atom C dengan 1 buah ikatan rangkap 3, sehingga rumus molekulnya adalah C4H, jumlahnya ada 6, maka C4H6. Rumus umum alkuna. Rumus umum alkuna yaitu CnH2n-2. Berbeda juga dengan rumus umum alkana dan alkena ya adik-adik. Kalau rumus umum alkana itu adalah CnH2n+2, sedangkan alkena itu adalah CnH2n. Nah, untuk alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Saya contohkan misalnya C3. C3 karena N-nya itu ada 3, maka jumlahannya 3 dikali 2 dikurang 2. 3 dikali 2 adalah 6. 6 dikurang 2, 4. Maka rumus molekul dari senyawa alkuna yang mengandung 3 buah atom karbon itu adalah C3H4. Untuk tata nama senyawa alkuna itu sangat mirip dengan senyawa alkena adik-adik, tetapi di dalam senyawa alkuna itu akhirannya bukan ena tetapi una. Kalau di sini dicantumkan bahwa nama alkuna itu diturunkan dari nama senyawa alkana, kemudian akhiran ana menjadi una. Nah, tata nama alkuna bercabang itu meliputi pemilihan rantai induk, penomoran, dan cara penulisannya itu sama dengan alkena adik-adik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh pemberian nama senyawa alkuna berikut. Terdapat senyawa alkuna dengan rumus struktur seperti ini. Bagaimanakah cara penamaannya? Kita ikuti langkah yang pertama, yaitu menentukan rantai induk dan cabang. Nah, rantai induk adalah rantai yang paling panjang dan memiliki ikatan rangkap 3. Coba kalau kita hitung dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita hitung lurus, ini ada 5 atom karbon dalam rantai induk. Coba kita hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada C2H5, berarti di sini C-nya ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 2, maka jumlah atom karbonnya adalah 6. Kalau kita hitung ke bawah ya. Nah, tentunya ini lebih panjang ya adik-adik, maka kita sebut ini rantai induknya. Kemudian kita tentukan cabang. Nah, ada 1 buah cabang di sini, yaitu cabang metil ya, gugus alkil berupa metil. Tidak ada cabang lagi selain gugus metil ini, maka kita bisa langsung ke tahap yang kedua, memberi penomoran pada rantai induk. Nah, memberi nomor ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3-nya. Kita bisa pastikan dari kiri ya, 1, 2. Di nomor 2 sudah ketemu ikatan rangkap. Tetapi kalau kita hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 4 baru ketemu ikatan rangkap. Jadi kita hitung dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini 5 dan 6 adik-adik. Jangan bingung ini ya. Ini sama dengan CH2, ada garis lagi CH3. CH2 tambah CH3 itu disingkat menjadi C2H5. Setelah memberikan nomor pada rantai induk, maka kita menentukan nomor cabang dan posisi ikatan rangkap. Setelah itu baru kita memberikan nama. Pemberian namanya sama dengan senyawa alkena, yaitu nomor cabang diikuti dengan nama cabang, kemudian diikuti dengan nomor posisi ikatan rangkapnya, dan diakhiri dengan nama dari rantai induk. Nah, kita coba cek gugus alkilnya atau cabangnya adik-adik. Cabang metil itu terletak pada C nomor 4.
Berarti kita tuliskan 4 metil. Kemudian nomor posisi atau nomor ikatan rangkap 3-nya itu ada pada C di nomor 2. Nomor 2. Nah, nanti kita ikuti nomor 2 di sini. Kemudian rantai induknya tadi ada 6 jumlah atom C-nya ya. 1 2 3 4 5 6. Jika 6 maka menjadi heksuna. Maka namanya adalah 4 metil 2 heksuna. Nah, 4 ini adalah posisi cabangnya. Metil ini adalah nama cabang atau gugus alkilnya. 2 ini adalah posisi ikatan rangkapnya. Dan heksuna ini adalah nama dari rantai induk. Dan demikianlah tata nama senyawa alkuna adik-adik. Untuk latihan lebih lanjut, silahkan kalian tonton pada video berikutnya. Link juga sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Nah, yang terakhir adalah sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna itu sendiri hanya beberapa yang memiliki nilai ekonomis adik-adik. Yang paling penting atau yang paling sering digunakan yaitu dalam bentuk senyawa etuna dengan rumus molekul C2H2. Nah, nama lain atau nama pasar dari etuna ini adalah gas asetilena. Dalam industri perbengkelan, asetilena ini dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna. Nah, metana dibakar sesuai dengan persamaan reaksi ini. Ini adalah metana dibakar dengan tidak sempurna sehingga menghasilkan gas etuna ini, C2H2 dan uap air. Gas etuna ini biasanya digunakan untuk mengelas ya adik-adik. Jika kalian di dalam bengkel itu menemukan las karbit, nah sebagai bahan bakarnya itu adalah etuna adik-adik. Nah, demikianlah video pembelajaran kita terkait dengan alkena dan alkuna. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.